Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan salah satu mata kuliah yang masuk dalam kurikulum di TLM, ya. Jadi karena ini pertemuan pertama kita, maka ada alangkah baiknya kita mengetahui sejarah, tujuan, manfaat, ruang lingkup daripada ilmu keselamatan dan kesehatan kerja ini. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita, ya, perkenalan kita juga terlebih dahulu, kita masuk ke materi kita, yaitu yang pertama itu mengenai sejarah, ya, sejarah dari ilmu K3 ini. Jadi ilmu K3 ini urutan sejarah itu sangat panjang, ya, bermula dari zaman prasejarah, ya, di mana pada masa itu manusia sudah mulai membuat semacam palu, ya, dimulai dari itu. Kemudian bergerak ke masa Babilonia, ya, di mana manusia sudah mulai bisa membuat batu bata, ya, dan mulai membuat bangunan rumah. Kemudian berjalan waktu masuk kepada masa Mesir kuno, ya, di mana pada masa Mesir kuno ini manusia sudah mulai atau kerajaan pada masa itu sudah memulai membuat pekerjaan-pekerjaan raksasa, ya. Kemudian raja menyediakan tabib untuk menjaga kesehatan daripada pekerjaannya, ya. Kemudian bergeser lagi kepada masa Yunani kuno, di mana di sini seorang ilmuwan Hippocrates menemukan penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya, ya. Kemudian masuk lagi kepada masa Romawi. Di sini para ahli seperti Tertius, Martial yang menemukan gangguan kesehatan akibat paparan, ya, bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja, ya. Kemudian masuk kepada abad pertengahan. Di sini sudah dilakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan, ya. Artinya di bawah pertengahan ini sudah mulai ada aturan-aturan yang lebih meningkat lagi. Kemudian di abad ke-16 ilmuwan bernama Paracelsus memperkenalkan yang namanya PAK atau penyakit akibat kerja, terutama pada pekerja tambang, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke abad ke-16, masuk kali ke abad ke-18, di sini ilmuwan Italia bernama Ramazzini, ya, ya. Di sini dia sudah melihat bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan pinggul yang dilakukan pekerja, ya. Nah, kemudian bergerak lagi ke masa yang namanya revolusi industri, di mana di dalam revolusi industri ini, ya, sudah di sini para pengusaha sudah menggantikan tenaga jalan dengan mesin. Artinya di sini sudah mulai masuk ke peralatan itu kepada mesin, ya, yang dulunya digunakan binatang sekarang sudah ke mesin, ya. Nah, kemudian di masa industrialisasi yang sekarang ini itu sudah beralih kepada perubahan metode kerja, ya, dan pembuatan alat pelindung diri yang berguna untuk menyelamatkan tenaga kerja dari bahaya kerja, ya. Nah, itu merupakan daripada sejarah dari K3, ya, yang ketiga. Jadi bisa kita lihat urutannya, ya, dari zaman prasejarah sampai akhirnya ke zaman industrialisasi, ya.
Jadi sangat panjang memang perjalanannya. Oke, sekarang tadi kita sudah tahu sejarahnya. Sekarang kita bicara tentang definisi, ya. Definisi daripada keselamatan kerja, ya. Jadi definisi daripada K3 ini itu diartikan dalam 3 komponen, ya. Dapat diartikan didefinisikan secara filosofi, secara keilmuan, dan menurut POSAS, ya. POSAS ini merupakan suatu organisasi K3 yang artinya di dunia, ya. Nah, di mana dikatakan secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, ya. Khususnya manfaat manusia dan umumnya hasil karya dan budaya di masyarakat. Nah, itu secara filosofi. Nah, secara keilmuan, K3 ini adalah ilmu, ya, ilmu yang penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, menurut POSAS, definisi daripada keselamatan kesehatan kerja ini adalah merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi hampir disimpulkan definisi dari yang ketiga itu adalah pada poinnya adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerja. Jadi adalah untuk melindungi khususnya adalah tenaga kerja, ya. Poin daripada ilmu kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Oke, itu merupakan definisi daripada keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami poinnya tadi, ya. Poinnya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja pada pekerja, ya. Nanti kita bicara definisi, sekarang kita bicara ruang lingkup, ya. Nah, ruang lingkup daripada K3 ini, ya, sebenarnya luas, ruang lingkupnya luas, tetapi kalau dari sisi pekerjaan, ya, ruang lingkup ini dibagi atas 2, yaitu yang namanya sektor informal dan sektor formal, ya. Sektor informal itu apa? Sektor informal itu kita contohkan adalah seperti pekerja-pekerja di pinggir jalan, ya, itu bisa kita sebut bekerja di sektor informal. Nah, kalau pekerja yang sektor formal itu biasanya dalam bentuk industri, artinya sudah ada wadah perusahaannya, ya, di dalam itu sudah ada keorganisasiannya, ya. Nah, kalian ini juga mahasiswa praktek di melakukan praktek, ya. Kalian itu termasuk dalam pekerja sektor formal, ya, karena kalian itu berada di sebuah institusi yang resmi, ya. Kalian masuk dalam ruang lingkup formal, ya. Nah, itu ruang lingkup daripada K3, ya. Oke, itu kita bicara ruang lingkup. Sekarang kita bicara dasar hukum, ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan, ya, itu harus punya dasar hukum. Jadi khusus mengenai K3 ini, ya, dasar hukum yang dipegang, ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, ya, dia berbicara tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja, ya, dia bicara tempat di mana dilakukan pekerjaan sebagai suatu usaha, maka hukum itu berlaku undang-undang itu. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Kemudian adanya bahaya kerja di tempat itu. Jadi kalau ada yang begitu, maka dia harus menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya. Nah, kemudian apalagi dasar hukum
sini Permenaker tahun 5 dan 9 tentang sistem manajemen. Ya, jadi harus setiap tempat kerja itu harus ada manajemen kerjanya. Ya, alur kerjanya, SOP-nya itu harus ada. Ya, kalau dia tidak ada, berarti dia melanggar Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen kerja. Jadi semuanya harus jelas ya, SOP-nya, ya. Kemudian, itu dasar hukumnya. Kemudian kita masuk ke 570 tadi. Di mana tujuan akhir ya? Di mana tujuan akhir daripada Undang-Undang tahun 1970 ini adalah ya yang disebut dengan quality of life, yang berarti sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, sehingga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, ini adalah tujuan akhir daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Artinya kesehatan pada seluruh pekerja, ya, sehat secara fisik, supaya secara mental, sosial, spiritual, sehingga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Artinya seluruh pekerja itu sehat, ya, sehat secara fisik, jasmani, kemudian materi, ya. Itu harapan daripada Undang-Undang tahun 1970. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke quality of life tadi ya. Jadi dia tidak menderita cacat, kemudian tidak menderita sakit, ya, tidak terjadi prematur death, ya. Artinya prematur death itu cacat seumur hidup, ya. Kemudian usia harapan hidup yang tinggi. Jadi pekerja itu nggak sakit-sakitan, ya. Kemudian memiliki kapasitas kerja yang tinggi, ya. Kemudian yang terakhir, mampu menikmati masa pensiun, ya. Artinya setiap pekerja walaupun dia sudah habis masa kerjanya, ya, dia harus bisa menikmati masa pensiunnya sekurang-kurangnya 10 tahun setelah purna karya. Artinya 10 sampai 10 tahun dia pensiun, ya. Jadi setiap pekerja itu setelah pensiun harus dibayarkan pesangonnya sekurang-kurangnya 10 tahun masa pensiunnya. Itu lah yang dituangkan dalam Undang-Undang tahun 70. Artinya undang-undang itu memang benar-benar memperhatikan nasib daripada pekerja, ya. Oke, kira-kira ada yang bertanya yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan tentang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Karena ini pertemuan pertama kita, ya, paling tidak kalian bisa mengetahui sejarah ruang lingkupnya, kemudian tujuannya, ya. Jadi dengan kalian mengetahui secara awal, diharapkan untuk materi-materi berikutnya kalian sudah bisa menerjemahkannya, ya. Makanya ini awal pertemuan kita, karena ini nanti ketiga ini akan semakin luas pembahasannya. Tapi untuk pada kali ini kita bahas tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau memang ada yang kurang jelas, silakan bertanya, kita diskusi, kita bahas bersama. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, ketika kami melakukan sebuah praktik laboratorium, apa sih yang harus kami perlu lakukan agar kita menerapkan prinsip K3 dalam praktiknya? Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai mahasiswa ya, khususnya di teknologi laboratorium yang kita sering memang bersirkulasi dalam sebuah laboratorium, ya, di mana kita tahu dalam laboratorium itu banyak mengandung bahan-bahan berbahaya, ya.
ya pada proses belajar ya. Kalau kita pada saat belajar ini, apalagi kita di sini kan belum langsung ke praktek sebenarnya ya. Jadi alangkah seharusnya ya institusi itu menyediakan seminimal-minimalnya adalah sarung tangan, ya, masker, jas lab, jas praktek ya. Dan kalau memang ada itu disediakan semacam topi plastik ya. Ya, selain menggunakan alat pelindung diri sebelum masuk ke ruangan laboratorium, ya kalian juga harus mematuhi tata tertib ya, tata tertib yang ada di laboratorium. Begitu juga dengan mengikuti SOP yang sudah dituliskan di ruang laboratorium ya. Kira-kira udah paham? Kira-kira nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian dari kalian semua, dan tadi juga ada pertanyaan yang sudah saya jawab, mudah-mudahan jawabannya memuaskan kalian. Dan untuk selanjutnya kalau masih ada nanti yang kurang keras, kita bisa diskusi di luar kelas, kita boleh diskusi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat